Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Petualang. Banyak yang menyatakan bertuhan, dan kalau umpamanya ditanya Tuhannya siapa, Allah. Sebelum saya berbicara panjang lebar, kita kerucutkan dulu pengertian tentang Tuhan, begitu ya. Jadi pada dasarnya Tuhan itu sesuatu yang dituju ataupun menjadi sebuah prioritas yang diutamakan, kan begitu ya. Jadi segala sesuatu apapun itu kita limpah curahkan kepadanya, kan intinya begitu. Tapi nyatanya di dalam pada kenyataan, maksudnya gitu ya, itu banyak yang tidak sadar masih menuhankan hawa nafsunya. Hanya saja menganggap bahwa yang disembah selama ini Allah. Padahal kalau ditanya sudah kenal Allah, itu juga jawabannya masih ambigu gitu. Karena pandangan secara umum Allah itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un, dan itu ya memang tidak salah, memang hakikat. Allah yang di maha akhirat itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Hanya saja kita sebagai manusia yang menempati watak jasmani sulit sekali untuk bisa terhubung Tuhan yang di maha akhirat. Jadi kita tidak bisa menjangkau langit bahasanya, sedangkan diri kita berada di bumi. Maka dari itu kita harus mencari sambungannya, karena tidak mungkin kita tiba-tiba langsung bisa mencapai langit jika yang dari langit sendiri tidak menurunkan sambungannya. Makanya di dalam Islam itu dikenal dengan sistem wasilah. Nah, hakikat wasilah itu sebenarnya ya cahaya Tuhan sendiri yang turun dari maha akhirat melalui alam akhirat, turun ke bumi ini. Hanya saja sebelum turun ke bumi memasuki sebuah wadah yang berwujud jasmani seseorang manusia, karena kita juga sebagai manusia begitu. Jadi tidak mungkin kalau umpamanya turunnya ke hewan, karena hakikat makhluk yang tertinggi derajatnya di antara makhluk yang lain itu ya manusia itu sendiri begitu. Jadi Tuhan memilih manusia sebagai wakilnya yang ada di bumi ini untuk terhubung antara Tuhan dengan manusia ataupun manusia dengan Tuhan, pokoknya begitu. Nah, banyak yang tidak sadar menuhankan angan-angannya sendiri, makanya sulitnya itu sholat khusyuk. Makanya dari dulu kalau ditanya tentang hakikat sholat khusyuk itu macam-macam jawabannya. Ada yang menyatakan harus hafal bacaannya, ada yang menyatakan harus paham artinya, kan gitu. Jadi itu pun belum bisa menjadi jaminan. Kalau masalah hafal Al-Quran ataupun hafal artinya, mengetahui arti begitu ya, itu orang Arab pun jago-jago. Karena apa? Turunnya Al-Quran itu ada di bangsa Arab, jadi bahasanya menggunakan bahasa Arab. Otomatis secara tidak langsung orang Arab lebih mengetahui artinya daripada kita gitu. Ini secara logikanya ya. Nah, makanya kenapa itu tidak bisa dijadikan patokan. Kalau hanya memahami arti ataupun maknanya, orang Arab otomatis jago-jago dalam sholat khusyuk gitu. Tapi nyatanya kan tidak demikian. Karena dari dulu pun Tuhan mengancam tentang sholat yang lalai itu dari semenjak zaman Nabi Muhammad, bukan hanya zaman sekarang saja itu. Dan disitulah tanpa sadar orang itu sebenarnya masih menyembah angan-angannya sendiri. Nah, awal dari angan-angan sendiri itu dari mana ya? Dari hawa nafsunya. Karena sulitnya memahami entitas Tuhan, itu akhirnya membayang-bayangkan saja disebut. Terkadang mengangan-angan sendiri,
masuk ke alam kekosongan ataupun apa gitu. Ada yang hanya meyakini tulisan Allah yang Arab gitu, masa Allah tulisan kan gitu. Jadi pada dasarnya di dalam ilmu hakikat itu bukan begitu, tetap ada yang namanya sebuah sistem yang disebut sistem wasilah dalam konsep bertuhan itu. Jadi untuk mengenal Tuhan yang di maha akhirat ataupun untuk mengenal Tuhan di langit, itu harus mengenali dulu Tuhan yang ada di bumi gitu. Yang Tuhan yang di bumi itu siapa? Pembawa wasilah, karena melalui orang itu sajalah kita bisa terhubung dengan Tuhan, dan itu hanya ada satu orang saja di setiap zamannya begitu. Jadi hakikat al ulama warasatul anbiya itu bukan pada zaman ini tuh ada banyak sekali, bukan, karena banyak orang-orang secara umum mengartikan ulama itu yang pandai membaca kitab, yang hafal Al-Quran, yang pandai nahwu shorof dan bisa memanai kitab-kitab. Itu bukan, itu masih masuk dalam kategori ahli. Ya tinggal ahlinya apa. Kalau umpamanya dia pandai di dalam kitab, berarti ya ahli kitab juga disebutnya gitu. Karena apa? Pandainya hanya dalam lingkup kitab itu sendiri dan menguasai memang di bagian kitabnya. Makanya hati-hati dengan sebutan tentang ahli-ahli kitab itu tadi. Karena apa? Tidak mengetahui hakikatnya, hanya paham karena membaca saja ataupun diperkuat dengan cerita-cerita, sedangkan dirinya tidak pernah mengalami secara empiris atau berpraktek secara langsung, entah itu tentang bab mi'raj gitu, istilahnya naiknya atau terhubungnya antara hamba dengan Tuhan. Makanya banyak yang tidak bisa menjelaskan. Nah biasanya namanya ahli yang menjelaskan otomatis ya ahlinya. Ahli itu sifatnya ya yang sudah mengalami pengalaman secara empiris ataupun perjalanan gitu. Makanya sebenarnya masih banyak orang itu yang masih menyembah hawa nafsunya sendiri, hanya saja tidak sadar mereka, terutama di urusan duniawi. Nah saya kutipkan sedikit firman Allah yang di Al-Quran. Sebenarnya ada banyak, ini saja saya ngambil satu saja ya, contohnya ya yang di surat Al-Jathiyah ayat 23. Nah saya bacakan artinya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Nah itulah yang sangat ngeri sekali sebenarnya. Jadi banyak orang yang hakikatnya itu menyembah hawa nafsunya, angan-angannya sendiri. Hawa nafsu itu kan wujudnya banyak sekali, bisa tentang duniawinya, intinya itu berdasarkan keinginan ataupun selera kitanya gitu, selera manusiawinya. Jadi kalau tidak cocok, tidak mau, itulah hawa nafsu. Jadi yang diambil itu yang cocok-cocok saja, yang tidak cocok ditinggalkan, itulah hawa nafsu. Nah rata-rata orang masih rela kehilangan Tuhannya daripada hartanya. Baik, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, salam bahagia selalu. Salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.